ini ada penyebutnya berupa pecahan, ubah ke bentuk biasa, nggak pecahan lagi, ya. 2 sama 4 KPK-nya berapa? 4 kali 4 aja. X per 2 dikali 4 hasilnya apa? X per 2 dikali 4. 4 kali 2 berapa? 2 kali X 2x. itu 2X. Sama kali itu 2X. Y per 4 kali 4. Oh Y, iya. pintar. 6 kali 4 24. 24. Nah, jadinya yang tadinya serem jadi gak serem, ya kan? Paham tidak? Ya. Lanjut. Kalau yang ini dikali berapa? Kali 6 sama 2 KPK-nya berapa? 6. 6 pintar dikali 6. Iya kan? Iya. Iya. Boleh kali 12? Boleh, tapi kebanyakan. Kemudian, yuk. Y per 6 dikali 6. Y. Y. Dikurangi Z per 2 dikali 6. 3Z. 3Z. Min 2 kali 6. Min 12. Min 12. Yang ketiga dikali berapa? 12. Ya 12. Kali 12. 12 bagi 4 kali Z. 3Z. Berapa? 3Z. 3Z. 12 bagi 3 kali X. 4x. Plus 4X. 4 kali 12. 48. Tinggal dieliminasi. Ya selesai belum? Belum, baru mengubah soal. Iya. Ya Allah. Ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Lalu Eliminasi. Silakan eliminasi. ya 1 dan belum 2. tadi x tambah z tambah x 4 tambah x Coba kalau dieliminasi huruf yang sama apa? 1 sama 2 huruf J. Ya kan? Kita kurangkan. Oh dikurang karena di sini Y-nya positif. Oh juga Y-nya positif. Tandanya sama berarti dikurang. Y dikurang Y-nya habis. 2X tidak ada temennya, kita tulis lagi di sini 2X. Dikurang min Z. Gimana dikurang min Z jadinya? Dikurangi min Z, jadi dikurangi min 3Z jadinya gimana? Dikurang min jadinya plus 3z plus 3Z. 24 dikurang min 12 36 36. Ini persamaannya gampang jadinya. Yang ada X sama Z kan yang ini kan ya? Sudah, tinggal lanjutin saja nih. Tulis di bawahnya lagi langsung aja boleh. 3Z ditambah 4X sama dengan 48. Ini persamaannya 3. Ada yang sama enggak? Huruf apa? Huruf Z. 3Z dikurang Z habis 2X dikurang 4X min 2x berapa? min 2x 2X 36 dikurang 48 12 15 min 12 X sama dengan min 12 min 2 X-nya min 6 min kok min 2 min 2 Pak
Pasti jawabannya 6 ya. Ya. 5 sama dengan 6. Yang di kepala sudah menculangkan 6 ya. Segitu ya. X-nya 6. Mau apa? Oh ini dikurangi dari gini, dikurangi min 3 z, dikurangi min 3 z. Min kali min jadinya plus itu. Kan ini dikurang. Sama apa kak? Eh? Dikurang sama apa kan yang di atas Dikurang x, 2x, dikurangi 2x, dikurangi min 3z. Kan ini habis ini 2x dikurangi min 3z ini. Itu di plus 3z. Kan nggak bisa dioperasikan kan? Berarti ditulis lagi gitu. Betul, tandanya berubah. Dan kita sendiri nyari y dan nyari z. Nyari y-nya bebas mau yang mana? Ya. Enggak usah dihitung. Oh iya iya. Kan Mana? Kita sudah katanya bawahnya 2x, 4x. 4 itu yang mana Pak? 4 kalau yang atas kalau Z, Mana? atas itu kan X sama Z. Ini. Ini. Thank you. Ya boleh, nggak mau dibalik nggak apa-apa. Mau tinggal di rumah juga boleh, bebas saja. Terserah. Ini biasa ngambil 2 kali gitu. Bawahnya dihitung loh sama si Pak. Iya kan dia jadi 2 sama 3 sebenarnya di rumah Z. Itu berapa? Dia berapa? Itu sih. Untuk nyari Y kita menggunakan persamaan 1 misalkan ya. 2x ditambah Y sama dengan 24. X-nya sudah ada. Ya kan? Itu baru 5 menit. X ya. Ini kalau mau dipotong, jangan langsung ya kalau bingung. Ditulis lagi bawahnya boleh. Tapi kan langsung nggak apa-apa, langsung biar ngirit kertas. Over. Lanjutin dong Kak. Apa duduk? Ada pecahan, tapi di sini beda dengan soal nomor 3. Ya, jadi kita hadirkan bentuk-bentuk variasi soal biar semua jenis bisa dikerjakan. Nomor 4 ini penyebutnya adalah berupa variabel, jadi nggak kayak gini ngerjainnya, beda. Kalau ini kan penyebutnya angka, cukup dikali dengan KPK-nya, jadinya nggak serem. Ini udah serem banget ini kan? Gimana caranya? Caranya kalau menjumpai soal seperti itu dimisalkan. Misal ya, ini misal harus di mana? Kita misalkan nih. Misal 1 per X itu kita misalkan dengan huruf lain, misalkan dengan huruf A gitu ya. Kemudian 1 per Y dimisalkan dengan B. B dan 1 per Z dimisalkan C. Ya. Boleh A, B, C, boleh P, Q, R, boleh K, L, M, terserah kalian ya. Sekarang ini kita ubah 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z jadinya gimana? A tambah B A tambah C. ditambah B dikurang C sama iya, dengan 4. 4. Paham ya nak ya? Iya. Yang bawah coba 2A ya. 2 per X jadinya apa? 2A. 2 A. 2A. Paham nggak 2A? Iya. Oh jadi A gimana ya? 2 per X itu kan sama saja 2 dikali 1 per X, betul tidak? Tuh. 1 per X tadi adalah siapa? A. Jadi 2 A. Oh iya iya iya. Paham ya? Iya. 2 kali A sama dengan 2A itu ya. Berarti 2 per X diubah menjadi 2A. 3 per Y diubah menjadi apa? 3B. 3B pinter. Udah nyambung ya. Hasilnya kuat berarti. Terus
1/Z jadi C. Ditambah C sama dengan 0. Yang ini 1/Z itu siapa 1/Z? C. Dikurangi 1/Y B. Sama dengan 2. Tinggal dieliminasi. Apa? Ya. Kayak gini tadi tuh udah. Bisa sendiri kerjain? Iya bisa ya. Coba. Oke. Ini boleh nggak diubah? Misalkan B-nya mau di depan gimana misalnya? Kalau B-nya di depan, gimana cara nulisnya? Min B. B-nya kan negatif, tulis min B. Min B. C-nya positif atau negatif? Positif. Tambah C sama dengan min 2. Jadi ini sama ini nilainya sama. Bebas ya. Jadi ini persamaan 1. Ini persamaan yang kedua, pakai yang ini aja persamaan yang ketiga. Silakan dieliminasi. Saran Pak Sugeng adalah kamu eliminasi 1 sama 2, hilangkan A-nya. Kalau ada hilang tinggal siapa? B sama? C. Tinggal ke sini tuh B sama C. Dapat variabelnya. Maaf ya. Berapa? Saya kasih clue-nya ya. Eliminasi variabel A menggunakan persamaan 1 dan 2. Apa? Nanti dapat B sama C, langsung dieliminasi ke sini, dapat. Oke, Pak. Ya udah kan ya? Sudah. Kalau kerjaannya dikerjakan banyak. Kecilan tulisannya. Kenapa? Kecilan Pak tulisannya. Oh, kecilan Pak katanya. Nggak kelihatan. Lihat di video. Saya KN Ari A, Brandon B ya. Nanti kita bedain. Nanti di bawahnya nanti. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Nayaka dan Ari. Jadi dia seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa dia berbanding terbalik. Jadi persamanya itu jadi 1/n kayak gitu. Ditambah 1/A sama dengan 1/15 seperti ini ya. Nah gitu. Jadi berbanding terbalik. Ya, di situ 15 hari. Jadi ini persamaan pertama ya. Kemudian jika dikerjakan oleh Nayaka dan Brandon, dia selesai 12 hari. Berarti di sini 1/n ditambah 1/b 1/12 gitu. Ini yang kedua. Kemudian jika dikerjakan oleh Ari dan Brandon itu 10 hari. Berarti 1/A ditambah 1/b sama dengan 1/10. Nah, gitu. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau mencari 1/n, mau 1/A dan 1/b nya bisa. Ini ada eliminasi bisa. Tapi kita juga bisa langsung menghitungnya. Karena yang ditanyakan adalah apabila mereka bertiga bekerja bersama-sama. Berarti yang ditanyakan itu adalah 1/n ditambah 1/A ditambah 1/b gitu langsung. Jadi tanpa harus menghitung 1/n, 1/b, 1/A nya, kita langsung bisa mendapatkan jawabannya dengan cara ini kita jumlahkan ketiga persamaan ini gitu. Ya. Kita jumlahkan. Jadi kalau dia kita jumlahkan secara langsung ini seperti ini. 1/n nya jadi berapa kalau kalian saya tanya? 1/n tambah 1/n jadi berapa?
2 per N. Jadi 2 ya kan? Paham ya? Jadi 2 per N. 2 per N. 2 per N. 2 per N. Ya, beda. Karena ini per kan. Terus berarti 2 per B juga. Ditambah 2 per A ya. Ini kebetulan N duluan ya. Nggak apa-apa ya. Nah, sama dengan penjumlahan ini 1 per 15 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 10 seperti ini. Nah, angka 2-nya ini dapat kita keluarkan karena yang ditanya itu adalah seperti ini. 1 per N ditambah 1 per B ditambah 1 per A seperti ini. Nah, untuk menjumlahkan pecahan berarti kita harus mencari KPK dari 15, 12 dan 10. Ya. KPK-nya di sini berapa ini? Berapa? Ya masih ingat KPK KPK dari 15, 12 dan 10? yang paling dekat, jangan terlalu jauh. 30, kalau 30 misalkan 15-nya oke bisa. 12-nya nggak bisa. 12 nggak bisa. Kalau 30 bagi 15 dapat 2. 30 bagi 10 dapat 3, tapi 30 bagi 12 nggak bisa. Berarti berapa? Jangan ada yang nggak bisa. 40 nggak bisa juga 12-nya ya. 12 nggak bisa. 60. Yang bisa di semuanya. 60 ya. 60. Oke. Berarti di sini 60. Jadi ini berarti 4. Ya kan? Kalau ini berapa nih? 60 bagi 12. 5. Dan ini 60 bagi 10 6. Nah, jadi hasil penjumlahannya adalah sama dengan 15 per 60. 15 per 60 itu kalau kita sederhanakan 1/4. Jadi ini ada coakan ya. Bismillah ya. 2 kali 1 per N ditambah 1 per B ditambah 1 per A berarti ini sama dengan 1/4 gitu. Kemudian ini ada angka 2 kan. Angka 2 nya itu kita bagi 2 semua, atau angka 2 nya kita kasih silang ke bawah sini. Tapi semuanya dibagi 2 ya. Kalau 1/4 dibagi 2 jadi 1/8. Kalau ini dibagi 2 hilang 2 nya jadi 1 per N ditambah 1 per B ditambah 1 per A sama dengan 1/8. Nah udah, itulah jawabannya. Kalau tadi 1 per N tambah 1 per A 15 hari, 1 per N tambah 1 per B 12 hari, 1 per A tambah 1 per B 10 hari. Berarti kalau 1 per N tambah 1 per B tambah 1 per A itu adalah 8 hari. Jadi kalau mereka bertiga mengerjakannya selesai dalam waktu 8 hari. 1/8 itu artinya satu pekerjaan selesai 8 hari. Kalau 1/15 itu artinya satu pekerjaan selesai 15 hari. 1/12 artinya satu pekerjaan selesai 12 hari. Seperti itu. 1/10 satu pekerjaan selesai 10 hari. Nah berarti kalau 1/8 satu pekerjaan selesai 8 hari. Jadi kalau mereka bertiga kerja bersama-sama, pekerjaan itu akan selesai dalam waktu hanya 8 hari saja. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Dibagi 2 karena ini 2. 2 kali ini sama dengan 1/4. Jadi dibagi 2 supaya jadi 1 per N tambah 1 per B tambah 1 per A. Kemudian 1/4 kalau dibagi 2 itu jadinya 1/4 dikali 1/2 jadi 1/8. Di situ tidak mencari 1 per N, 1 per B, 1 per A nya ya. Tapi kalau kamu misalkan pengen mencari 1 per N, 1 per B, 1 per A nya boleh.
Itu juga boleh. Dieliminasi aja persamaan 1-2-nya. Pak tadi, Persamaan 1-2 dikurangkan gitu ya. Bisa. Pak tadi 1/8-nya dari mana? Hah? 1/8. 1/8 itu 1/4 dibagi 2. Dikali 6 dibalik. 1/4 dibagi 2 berarti kan 1/4 dikali 1/2 jadinya. Jadi 1/8. Kayak 1/4-nya itu dapat dari 15/60 di sederhananya. Iya, karena 3C gitu. Sini aja 4A ditambah 2B ditambah 3C. Nah, gini. Sama dengan berapa dia bayar? 26.000 gitu. 26.000 persamaan 1. Selanjutnya 3 buku, 3 pulpen, 1 pensil. Berarti 3A 1 buku ya kita tulis 3 pulpen berarti 3B ya. Nah ini 1 aja kayak gitu. Dia bayar 21.500. Selanjutnya 3A 3 buku 3A ya, iya 3 buku A. 3 buku 1 pensil. dan 1 pensil itu doang ya? Berarti C iya itu doang. Ada itu ya. Berarti dan C gitu doang, ini benaran begitu? Benar. Lebih gampang tahu langsung Iya. ditemukan B. Nah, ini sama Jadi dengan 12.500. enggak, yang sebelumnya gitu bukan yang hari. Kalau kamu perhatikan 2 dan 3 ada yang sama. 3A. Ini persamaannya seperti itu ya. Sama kan? Berarti B bisa begitu kan? B ketemu, C ketemu, A ketemu. Jadi nggak bisa begitu doang. Ada sama itu. Sebab itu Bilangan. Seperti itu ya. Coba kalian perhatikan. Persamaannya 1, 2, 3 seperti itu. Nah, jadi 4A tambah 2B tambah 3C 26.000, 3A tambah 3B tambah C 21.500. Akan tetapi 3A tambah C-nya diketahui pula dari persamaan 3 12.500. Di sini kita langsung bisa dapat B ya, tapi kita langsung dapat B juga. Ya lumayan sih langsung dapat B, berarti kan itu agak memudahkan ya. Jadi begini, di sini kan ada 3A tambah C ini, coba kalian lihat ini. Ya, dari persamaan 2 itu dari persamaan 2, coba ya. Di situ kan ada begini, 3A tambah C. Ini bisa didekatkan ya. Nah, ini kan 21.500. Sementara 3A tambah C itu dari persamaan 3, dia ini nih. Dia diketahui nilainya 12.500 gitu. Jadi itu bisa kita manfaatkan gitu. Jadi di sini 12.500 ditambah 3B sebenarnya 21.500 gitu kan. Jadi 3B itu sebenarnya 21.500 kita kurang 12.500. Kita dapat 3B-nya 9.000 berarti. Nah, berarti B-nya 9.000 dibagi 3 3.000. Jadi kita dapat B 3.000 gitu. Artinya pulpen itu satunya 3.000 gitu. Dari persamaan 2. Berarti di sini harusnya ada kombinasinya juga ya. Dari persamaan 2 dan 3 deh. Nah, dari persamaan 2 dan 3 ini kita bintang 1. Nah, kita dapat seperti itu. Terus
Kita gunakan persamaan 1. Kita substitusikan 3.000-nya. Ya. Coba perhatikan persamaan 1. Di situ 4A ditambah 3B 2B. Alah, ditambah 2B ya, ditambah 3C, hasilnya 26.000. Nah, B-nya kan 3.000, berarti 4A ditambah 2 kali 3.000 ditambah 3C sama dengan 26.000 gitu. Nah, di sini kita dapatkan 4A ditambah 3C itu jadinya 26.000 dikurang 6.000 jadi 20.000 seperti ini. Nah, ini sebenarnya persamaan baru ya, ini persamaan yang keempat gitu. Nah, jadi persamaan yang keempat itu 4A tambah 3C 20.000. Sedangkan persamaan 3-nya itu 3A ditambah C 12.500. Berarti persamaan 3 itu bisa kita kali 3 supaya C-nya koefisiennya sama dengan persamaan 4. Jadi langkah selanjutnya di sini biasanya kalau anak-anak nulis itu gini dia. Persamaan 3 itu dikali 3. 3 kali persamaan 3 biasanya ditulis gini sama dia. Dikurangi persamaan 4. Nah, begini, dikurangi 4 ya, pakai kurung ya. Menyatakan persamaannya. Artinya gini, lihat persamaan 3 saya kali 3, berarti jadi 9A ditambah 3C sama dengan itu dikali 3 ya. 3 kali 5 15, 3 kali 2 6, berarti 7, 3 kali 1 3, 37.500. Terus persamaan 4 nya kita kurangkan di bawahnya, 4A tambah 3C itu adalah 20.000. Nah, kita kurangkan. Nah, ini saya masih tunjukin prosesnya ya. Ada siswa nggak ditunjukin, dia langsung misalkan gini, persamaan 3 kali 3 dikurangi persamaan 4, langsung hasil ya gitu. Ada begitu ya dia. Jadi misalkan ini kan 9A dikurang 4A kan jadi 5A. Nah, begini. Jadi si anak itu nulis yang ini aja langsung 5A gitu. Sama dengan ini dikurangi dikurangi 20.000 berarti kan 17.500 nih. Langsung dia tulis begini. Nah, begitu. Nah, di sini A-nya udah dapat nih. Ya, 17.500 dibagi 5 tuh. Dapat 3 dong. Nice. 3.500. Ya. 3.500. Nah, segini tuh nilai A-nya. Nah, berarti kan bukunya udah dapat tuh. Tinggal nyari pensil tuh. Pensil kita gunakan persamaan 3 boleh ya. Kita gunakan persamaan 3 mencari A itu boleh. Jadi persamaan 3 dan persamaan 3 ya ini. Persamaan 3 vers 3 gitu aja. Nah, dari situ berarti 3 kali A-nya kan 3.500 ditambah C sama dengan 12.500. Nah, berarti C-nya dapat nih. Ini kalau dikali 3 jadinya 12.500. Ini kita kurangkan ya, 10.500. Nah, gitu. Berarti C-nya kan cuma 2.000 kan? 2.000. Nah, ini udah dapat semua tuh harganya. A, B, C-nya sudah ada. Tinggal pertanyaan soal. 2 pulpen, 2 pensil. Apa ini? Jadi cuma beli 2 pulpen dan 2
pensil. Ya nggak kita apa-apa. coba Ya. baca baca doang. 2 pulpen, 2 pensil, berarti 2B tambah C ya? Oke, kayak gini aja deh. Berarti pertanyaan soal itu adalah 2 kali dalam kurung B tambah C. Nah, itu yang ditanya ya. 2 kali B tambah C. 2 buku, 2 pulpen tambah 2 pensil. Lihat tuh. Berarti 2 kali B-nya 3.000. Ya. C-nya 2.000. Berarti kan 2 kali 5.000 ya. Kita langsung aja lah ya. 10.000 ya. Ternyata dia bayar 10.000. Oke. Ternyata 10.000 doang. Ya begitu ya. Tapi intinya di situ kita harus mencari ABC-nya terlepas dari apa yang ditanyakan pada soal kan. Karena kalau kita nggak mencari B-nya ya kita nggak bisa dapat A-nya juga gitu kan. Jelas ya.